Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa SJTV dimanapun Anda berada? Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Dias Mulyani Benazir, dosen program studi administrasi perkantoran D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani kalian semua untuk membahas mata kuliah kepemimpinan atau leadership. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu membangun kompetensi pemimpin, trik mengembangkan potensi pemimpin, dan perilaku pemimpin yang efektif. Materi ini akan disajikan selama beberapa menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita JTV, berbagi untuk negeri. Sobat SJTV dan semua rekan-rekan mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah tentang membangun kompetensi pemimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai kelebihan dan keunggulan. Kelebihannya, seorang pemimpin itu harus mempunyai kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan, keterampilan, nilai, sikap dasar, dan pengetahuan. Kompetensi itu bisa diperoleh dengan latihan dan kebiasaan-kebiasaan dilakukan sehingga menjadi sebuah keterampilan dan kemampuan. Visi adalah tujuan, cita-cita yang akan diraih dengan segala pencapaian untuk menggapainya. Kompetensi itu salah satu ukuran agar kepemimpinan kita bisa diperhitungkan. Uji kompetensinya itu merupakan upaya mendapat ijazah atau sertifikat agar Anda diakui kompetensinya secara melembaga. Kompetensi itu cukup luas dan meliputi aspek lainnya seperti pengetahuan, nilai, kemampuan, minat, pemahaman, dan sikap. Jika seorang pemimpin mempunyai aspek-aspek itu, maka ia akan menjadi pemimpin yang cakap, terampil, dan akan diperhitungkan keberadaannya. Pemimpin yang mempunyai kompetensi akan mempunyai beberapa kelebihan, misalnya mempunyai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, nilai, moral, dan kepribadian. Kompetensi itu bukan dari bakat, tapi proses belajar, pelatihan, seminar, workshop, sehingga seorang mahasiswa yang mau belajar, ikut pelatihan, seminar, workshop, uji kompetensi, dan sebagainya, maka ia akan memperoleh kompetensi itu. Jadi, kompetensi adalah modal menjadi seorang pemimpin kelak. Kompetensi berasal dari kata kompetens yang artinya kecakapan atau kemampuan. Orang yang mampu dan cakap, jika seorang mampu mengelola, merencanakan, mengatur, melakukan koordinasi, menggerakkan, dan mengawasi, maka ia mempunyai kompetensi memanage. Seorang pemimpin publik harus mempunyai kompetensi, yaitu kompetensi dalam memanage diri sendiri, komunikasi, etika, kemajemukan, etika, mengelola tim, budaya, dan perubahan. Ketujuh kompetensi ini harus dimiliki oleh pemimpin publik. Nah, Sobat SJTV, bagaimana membangun kompetensi pemimpin? Menurut Benjamin bahwa seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tingkat jabatan dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan. Ada 3 kompetensi seorang pemimpin. Pertama, kompetensi terkait operasional atau teknis. Kedua, kompetensi terkait dengan manajerial. Ketiga, kompetensi terkait kepemimpinan. Jika kompetensi terkait hal teknis atau operasional dan terkait manajerial yang semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepemimpinannya. Semakin tinggi strategi yang diterapkan, maka semakin tinggi juga kompetensi yang dimilikinya. Jika ia rendah posisinya, maka semakin rendah juga tuntutan kompetensinya. Saya berikan contoh, ada seorang manajer, seorang operasional di sebuah pabrik roti, maka ia harus mengetahui secara detail, lengkap, terkait tentang membutuh tepung yang terbaik dan bagaimana membuatnya dengan baik. Jika dia juga harus mengetahui strategi penjualannya dan bagaimana memasarkannya dengan baik. Menurut Warela, banyak para ahli mengatakan bahwa kompetensi menjadi hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada 7 kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin publik itu. Pertama, kompetensi dalam memanage diri sendiri. Ini adalah kemampuan mengatur dan mengelola diri, baik dari segi waktu, kegiatan, dan sebagainya. Kedua, kompetensi dalam memanage komunikasi. Kompetensi ini diperlukan agar pemimpin bisa melakukan komunikasi yang baik di tempat dan waktu yang tepat dan pesan yang jelas. Ketiga, kompetensi memanage kemajemukan. Manusia itu unik karena dengan segala perbedaannya dan identitas memiliki karakter yang berbeda-beda. Pemahaman tentang manusia dengan segala keunikannya dan perbedaannya. Keempat, kompetensi memanage etika. Pemimpin harus menjadi contoh dalam penerapan etika dan moral, sehingga ia menjadi teladan bagi anggotanya. Kelima, kompetensi memanage tim. Pemimpin bisa memberdayakan tim untuk menjadi tujuan organisasi.
Keenam, kompetensi memanage keragaman budaya. Pemimpin bisa mengerti dan memahami segala perbedaan dari keragaman budaya anggota di dalam organisasi. Ketujuh, kompetensi memanage perubahan. Pemimpin bisa merespons segala perubahan yang terjadi sehingga siap dalam menerima perubahan tersebut. Jadi, kesimpulan pembahasan pertama ini, selagi muda kita bisa membantu membangun kompetensi kita, sehingga memasuki usia 30 tahun, maka kompetensinya sudah terbentuk dan bekerja sesuai keahliannya. Kompetensi yang selama ini dibangun digalinya menjadikan ia menjadi ahli di bidangnya. Hal inilah yang membawa kesuksesannya ketika bekerja dan menjalankan profesinya. Kompetensi yang ada di dalam dirinya adalah hasil proses belajar selama ia kuliah dan menggali pada usia muda. Ketika seorang disebut ahli karena ia memang ahli dalam bidangnya. Itulah pentingnya menggali kompetensi sejak dini. Sobat SJTV dan rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan membahas tentang trik mengembangkan potensi kepemimpinan. Potensi dalam diri pemimpin bisa dikembangkan melalui berbagai cara, diantaranya berbagai cara formal atau informal. Belajar secara formal di sekolah, kampus, organisasi legal, dan sebagainya. Sedangkan belajar secara informal bisa melalui pelatihan, seminar, workshop, karang taruna, dan kegiatan lainnya. Pengalaman-pengalaman itu adalah sebuah proses sampai ia menemukan potensi dan kapasitasnya menjadi seorang pemimpin. Setiap ada perubahan, tuntutan atau tekanan biasanya akan muncul potensi yang tidak terduga. Hingga ia mau melakukan itu semua. Ia akan terus mencoba melakukan sesuatu yang baru dan siap menerima perubahan sehingga potensi dalam diri keluar semua. Ada beberapa trik dari para ahli. Trik pertama dalam mengembangkan potensi kepemimpinan pada diri kita yaitu dengan cara selalu siap menghadapi dan menjalankan perubahan. Kunci kesuksesan kepemimpinan itu adalah 1. Menghadapi dan menjalankan perubahan. Orang-orang yang memperbaiki diri atau mengupdate kemampuannya adalah orang-orang yang selalu bertumbuh lebih maju. Maka mereka tak gentar menghadapi perubahan atau terlepas dari zona aman. Mereka cinta dengan kemajuan hidup, cinta dengan berbagai hal yang baru, sehingga sukses dapat selalu diraih. Perubahan akan selalu datang silih berganti, oleh sebab itu kita harus siap menghadapinya dan menjadi tantangan untuk meraihnya. Kedua, perubahan menciptakan potensi-potensi. Kemampuan yang bertumbuh bagi pembelajar sejati adalah kemampuan yang selalu adaptif dengan segala situasi. Kemampuan ini selalu berubah untuk mengalami peningkatan-peningkatan yang positif. Potensi itu harus dikembangkan agar digunakan maksimal. Potensi lemah bukan disebabkan oleh potensi itu sendiri tidak mau mengembangkannya. Mengembangkan potensi searah dengan perubahan. Membatasi diri adalah cara untuk mematikan potensi Anda. Cara berpikir bisa merubah dan mengembangkan potensi Anda. Berpikir negatif menghambat potensi diri. Lakukan hal-hal yang baru, perubahan-perubahan kecil yang terus-menerus hingga menjadi potensi yang besar. 3. Semua orang memiliki potensi. Manusia memiliki banyak potensi, tergantung bagaimana ia mengembangkannya. Potensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh manusia merupakan anugerah Tuhan agar bisa kembangkan untuk mengantarkan kita pada kesuksesan. Potensi itu bukan saja dari bakat, tapi harus kerja keras untuk menggali dan meraihnya. Untuk memperolehnya, sejauh mana usaha Anda untuk mencapainya. Jangan sampai potensi dalam diri tertutup hanya karena Anda merasa tidak mampu dan tidak berbuat apa-apa. 4. Kepribadian adaptif segala medan dan situasi. Kepribadian adaptif merupakan kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan pengetahuan yang baru dan membuat langkah baru untuk menggapai kondisi baru yang harus dikenali dan diadaptasi agar dapat dimiliki dalam rengkuhan. Kepribadian adaptif memiliki kemampuan mengatasi secara efektif terhadap keadaan yang sedang terjadi atau dialami. Kemampuan adaptif tinggi lebih berhasil daripada orang introvert yang tidak mampu berorganisasi dengan kondisi, situasi, lingkungan di mana dia berada. Nah, Sobat SJTV, itulah trik pengembangan potensi kepemimpinan. Manusia banyak diberi potensi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sejauh mana niat dan usahanya tergantung individu masing-masing. Pemimpin tidak hanya memiliki kompetensi, tapi juga beberapa kecerdasan. Sobat SJTV dimanapun Anda berada, tibalah kita pada pembahasan yang ketiga tentang perilaku pemimpin yang efektif. Efektif adalah sebuah tujuan yang tepat dan sesuai apa yang dikehendaki dengan cara yang tepat juga. Pemimpin dalam mengambil sebuah tindakan dan keputusan dalam mencapai tujuan harus efektif. Artinya, tujuan yang dicapai harus tepat, berhasil, dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Perilaku yang efektif adalah perilaku untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi ke arah yang sudah ditetapkan. Hendaknya, pemimpin bisa mampu mengatur
mengarahkan, mempengaruhi, menggerakkan anggota atau karyawannya ke arah perilaku yang efektif sehingga menjadi tujuan organisasi sesuai apa yang diharapkan. Menurut Benjamin, pemimpin harus membangun kompetensi yang menerapkan praktik-praktik kepemimpinan yang efektif. Ramcharan dan Larry Bossidy mengatakan di dalam buku Execution menjelaskan 7 perilaku pemimpin yang efektif. 1. Ketahui bisnis dan orang-orang Anda. Seorang pemimpin harus terlibat aktif dalam proses bisnisnya. Anda harus lebih sering berada di lapangan bersama anak buah, layaknya sosok kesatria dalam pewayangan yang ikut bertempur bersama prajuritnya. Anda tidak hanya cukup menerima laporan saja dari hasil kerja sambil menguap, hingga Anda lupa jika laporan Anda tidak lagi otentik, melainkan sudah disusun ke hadapan Anda seindah mungkin sehingga terlihat biasa. 2. Berpijak pada realitas. Apabila Anda tidak realistis dalam menetapkan asumsi dan target, maka akan menciptakan beban psikologis kepada seluruh tim manajemen Anda. Target yang disusun harus realistis, harus memenuhi kriteria. Menyusun target dalam rencana kerja tahunan harus realistis. Intinya, target harus disusun memenuhi kriteria SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan memiliki time bound atau memiliki frame yang jelas. 3. Tetapkan sasaran. Target dan anggaran yang jelas. Pemimpin yang action dan result oriented akan fokus dengan beberapa sasaran dan target kerja yang spesifik agar tim kerja dapat mudah memahami dan menjabarkan ke dalam rencana kerja dan anggaran masing-masing departemen yang lebih rinci. 4. Tindak lanjut. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menyusun strategi dan program kerja serta menerjemahkan program kerja ke dalam action plan yang detail dan bersama bawahan melaksanakan action plan tersebut. 5. Beri penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Salah satu perilaku pemimpin yang berhasil yaitu pemimpin yang mampu mendorong dan memotivasi karyawannya agar penuh semangat dan bekerja produktif. Seorang pemimpin memuji kinerja dari beberapa karyawan yang sukses meraih target dan memberikan penghargaan seperti berlibur, bonus, kesempatan promosi, dan sebagainya. 6. Kembangkan kemampuan bawahan. Kinerja perusahaan tergantung dari kemampuan pemimpin dan karyawannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem pengembangan karyawan. Pemimpin dapat melaksanakan pengembangan karyawan dengan melakukan penilaian potensi karyawan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan karyawan dari beberapa kompetensi tertentu. 7. Kenali dan kembangkan kemampuan diri sendiri. Pemimpin dikatakan berhasil jika ia mampu menjalankan dan mengembangkan kompetensinya, baik kompetensi teknis, manajerial, maupun kompetensi kepemimpinannya. Kompetensi dibangun melalui sebuah proses belajar, baik dalam pendidikan formal yang ia lalui atau mengikuti semacam pelatihan, lokakarya, workshop, seminar, dan sebagainya. Sobat SJTV dan rekan mahasiswa lainnya, berdasarkan pada pembahasan kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, membangun kompetensi dengan menguasai kompetensi yang terkait operasional atau teknis, kompetensi terkait manajerial, dan kompetensi terkait kepemimpinan. Kesemua kompetensi ini bisa diraih dengan pendidikan, mengikuti berbagai kegiatan, dan memperbanyak pengalaman. Kesimpulan kedua, trik mengembangkan potensi kepemimpinan dengan menghadapi dan menjalankan perubahan. Dengan perubahan akan menciptakan potensi bisa dimiliki oleh setiap manusia dengan usaha dan kerja keras. Memiliki kepribadian adaptif dapat setiap situasi dan fokus dalam memanfaatkan waktu. Kesimpulan ketiga, perilaku pemimpin yang efektif dengan mengetahui bisnis dan orang-orang di sekitar Anda. Berpijak pada realitas, tetapkan sasaran, target dan anggaran, tindak lanjuti, beli penghargaan yang berprestasi, bagi yang berprestasi, kembangkan kemampuan bawahan, kenali dan kembangkan kemampuan sendiri. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.